Nandar nggak berani lagi masuk ke ruang saya. Saya sudah berkali-kali undang Nandar, nggak berani masuk. Si HMC, tinggal saya tunggu Zuma dari Makassar. Ya. Hati-hati. Ini kadrun ini asal ngomong nanya $5.000 siapa yang ngasih, asal ngomong. Dan siapa namanya? Itu. Videonya mana? Ya? Kalian? Bagus sekali. Tetapi masih ada uang dolar, uang rupiah yang masuk ke saya yang belum saya transfer kepada kamu. Saya minta nomor rekeningnya nanti ya. Febri, kamu jangan pura-pura budak. Kirim rekeningmu ke Bunda, nanti saya kirim uangnya. Berapa yang kamu yang masuk ke saya akan kirim ke kamu. Febri, kamu jangan pura-pura budak. Kirim rekeningmu ke Bunda, nanti saya kirim uangnya. Berapa yang kamu yang masuk ke saya akan kirim ke kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, di kesempatan kali ini kita akan mengabarkan ya, betapa rindunya si Saifuddin ini kepada Nandar dan juga Ibun tentunya ya. Bukan itu. Salah. Sorry. Salah judul kawan-kawan. Ya, jadi kita mau membahas tentang status baru dari Ibun yang ada di kolom KTP ya. Jadi ini satu hal yang cukup mengejutkan. Tiba-tiba saya di WA oleh salah satu penonton, ya, yang juga penonton dari Bang Nandar tentunya, ya, di mana penonton tersebut menanyakan kepada saya, Bang, apa benar Ibun sudah ganti agama dan juga status di KTP? Ya, jadi penonton tersebut menanyakan karena melihat video dari Evangelis Yonatan Nandar yang judulnya itu seperti ini dan isinya seperti nanti kita putarkan ya, kasih nampak judul dulu. Ya, jadi dibikin judul sama Nandar gini. Ya, 37 menit yang lalu selesai live. Saifuddin Ibrahim merana, agama di KTP Ibun sudah berubah, tanda tanya ya. Jadi dia pasang foto Ibun dan juga KTP Ibun yang baru ya. Jadi Nandar membantu Ibun mengganti KTP baru. Ya, jadi Bang Nandar ini sekarang dia serba bisa, selain menjadi evangelis, menjadi YouTuber, menjadi pengacara, dia juga ngurusin catatan sipil mungkin ya. Jadi bagi teman-teman yang mau urus KTP bisa menghubungi Evangelis Yonatan Nandar, nggak bercanda ya. Jadi di sini Bang Nandar ya, yang sangat dekat dengan Ibun, menceritakan perihal KTP baru Ibun. Ya, KTP baru Ibun, dan saya juga baru dan saya baru memperhatikan status Ibun ya. Dan barusan juga saya WA, dan masih WA nih sampai sekarang. Ya, biar teman-teman lihat. Tunggu. Kita bukakan. Tapi kita putarkan Nandar dulu. Nantilah. Ini dulu lebih seru. Oke, kita perlihatkan ya. Ini saya chatting sama Ibun. Ya, barusan ini. Lihat nih, jam 3.11. Saya tulis status baru, saya ketawain ya. Dia kasih emoticon, kasih gambar ini ya, lawak-lawak aja. Saya tulis, KTP tembak itu, latarnya merah. Asli, mana ada tembak sekarang. Ini baru dia balas. Oke, jadi ini statusnya. Wih, keren ya, KTP baru kawan-kawan. Ya, untung nggak dikasih full. Kalau dikasih full nanti jadi pinjol pula ini ya. Sama Bu Uti di-apply pinjol pula. Dari kota Tangerang, tanggal 17 bulan 1 2023 baru keluar. KTP baru, tahun baru, KTP baru, dunia baru, serba baru deh. Tahun 2023 ya, serba baru, suami baru,
ya, status baru atau apa. Wow, ngeri. Ya, keren ini ya. Jadi KTP Ibun sudah berubah menjadi KTP baru. Tentu saja yang namanya KTP baru harus ada perubahan ya di dalamnya. Nggak mungkin kalian bisa apply KTP kalau tidak ada yang berubah. Kecuali masa berlaku KTP sudah habis. Ya. Kalau KTP kita sudah habis atau sudah expired ya bisa perpanjang, tapi kalau enggak, kalau kalian mau minta KTP baru itu harus ada yang diubah, misalnya alamat ya atau status atau apapun diubah. Jadi di sini apa yang diubah dari KTP Ibun kita dengarkan saja dari Evangelis Yonatan Nandar ya. Oke, kita dengarkan dulu. Saudara-saudari yang terkasih, dulu yang dekat sama Ibun hanya saya dari pihak Muslim ya. Dan kita ada pendekatan secara persuasif untuk kemudian Ibun ini mendapatkan kasih karunia, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke dalam agama yang benar. Dan informasi terbaru ternyata KTP Ibun sudah berubah, Saudara. Ya, KTP Ibun sudah berubah. Ini saya cuplikan Saifuddin Ibrahim merana agama di KTP Ibun sudah berubah. Ini harusnya tanda tanya ya, saya lupa ini nggak ada tanda tanya ini. Ya, ini saya kutip dari status WhatsApp-nya Ibun, KTP baru tahun baru, KTP baru tahun baru, KTP baru dunia baru, serba baru di tahun 2023. Jadi mohon maaf ada kesalahan thumbnail, itu harusnya tanda tanya ya, karena saya juga belum mendapatkan konfirmasi apa ini yang berubah. Apakah status dari istri dari Saifuddin Ibrahim menjadi janda atau bagaimana, saya tidak tahu. Karena status dari Ibun ini KTP baru tahun baru, KTP baru dunia baru, serba baru deh tahun 2023. Jadi ini adalah pukulan telak bagi Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim sudah mengalami berbagai macam kenikmatan yang kembali diambil oleh Allah. Saya mendapatkan informasi dari orang yang sangat dekat dengan dengan Saifuddin Ibrahim bahwa Saifuddin Ibrahim itu masuk Kristen hanya karena Paulus. Hanya karena Fulus, sorry ya. Jadi Saifuddin Ibrahim itu tidak mengakui bahwa agama Kristen itu adalah agama yang benar menurut keyakinannya. Tetapi Saifuddin Ibrahim itu masuk Kristen hanya semata-mata karena rasa sakit ketika dia jadi pihak pengajar di Al Zaitun, kemudian diisolasi, dimarginalkan menjadi penjaga kolam ikan, saudara, menjadi tata usaha, sakit hati, akhirnya murtad, dan murtad itu karena uang. Ketika murtad dapat mobil bagus, ya, rumah bagus, ternyata Allah ambil itu segala yang dia dapat karena dia murtad. Sekarang dia lontang-lantung di Amerika. Ya, lontang-lantung di Amerika. Ini ya. KTP baru, tahun baru, dunia baru, serba baru deh tahun 2023. Kasihan deh Udin, merana sekali nasib kau Udin. Boleh kiranya Saifuddin Ibrahim dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi saya tidak berkata dusta ya, ini langsung dari Ibun. Ini langsung dari Ibun, status WhatsApp-nya Ibun. KTP baru, tahun baru, KTP baru, dunia baru. Setahu saya yang namanya KTP itu kan seumur hidup ya. Kalau baru berarti ada sesuatu yang diperbaharui. Nah ya. Dan salah satu yang tahu rahasia Saifuddin Ibrahim ya orang terdekatnya. Dan orang terdekatnya banyak cerita kepada kami. Salah satu yang akan diungkap kenapa Ibun meninggalkan Saifuddin Ibrahim adalah rahasia besar ini. Rahasia besar ini dipertanyakan oleh sosok Yakobus. Siapakah sosok Yakobus itu? Mari kita lihat ketika Saifuddin Ibrahim live streaming ada sosok Yakobus. Ternyata apa yang diinformasikan oleh sosok Yakobus sama informasinya dengan apa yang saya terima dari sosok yang terdekatnya. Apa itu? Kita dengarkan, ada sosok yang bernama Yakobus yang masuk kepada
Ya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi Bang Nandar ini adalah orang yang sangat dekat dengan Ibun, kawan-kawan. Sering ya, Ibun itu berkomunikasi dengan Nandar, dan kita harap Bang Nandar itu ya sekedar dekat untuk menjelaskan ya tentang keislaman, mengajak Ibun menuju Islam ya. Jangan ada yang aneh-aneh, kita harapkan dan kita doakan semoga Bang Nandar kuat godaan ini ya, kuat iman, menahan godaan, apalagi status dari Sarah Ayu sudah janda, jadi cukup berbahaya ini. Sorry, belum janda ya. Cuman di KTP aja janda. Sorry, salah, enggak. Maksudnya Ibun ini kan sendirian dia di Indonesia. Jadi kita takutnya Bang Nandar ada yang aneh-aneh. Jadi kita doakan saja semoga Bang Nandar kuat iman ya. Oke, kita kembali lagi. Jadi di sini kita akan melihat bahwa Saifuddin ini sedang geram-geramnya dengan yang namanya Nandar. Bahkan nama Nandar itu selalu ya disebutkan oleh Saifuddin setiap hari. Setiap live-nya Nandar ini selalu dicari-cari sama Saifuddin. Saya nggak tahu kenapa Bang Nandar menghindari Saifuddin. Kalau dulu biasanya Nandar yang cari-cari Saifuddin, ingin menantang debat Pak Saifuddin. Ini sekarang terbalik. Saifuddin yang cari-cari Nandar. Ada apa? Ya, ada apa? Kenapa Saifuddin begitu ngotot ingin mencari Bang Nandar? Ini perlu dipertanyakan juga ini. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang ingin ya disampaikan oleh pendeta Saifuddin kepada evangelis Yonatan Nandar ya. Ini agak tanda tanya. Dan teman-teman ngerti ya maksud saya ya. Biasanya kalau orang ya kita itu nyari dia tiba-tiba terbalik, artinya memang terjadi perubahan status. Terjadi kondisi yang berbeda. Contoh nih, saat kita masih susah ya, kita minta tolong sama yang kaya atau yang lebih hebat. Yang hebat ini menghindar dari kita. Merasa, saya orang penting, saya orang besar, ngapain saya dekat-dekat sama kamu. Begitu dia lagi jatuh, gantian dia yang nyari-nyari kita gitu kan. Nah, jadi ini mungkin Saifuddin ada keperluan penting nih sama Nandar. Kenapa dia ngotot nyari Nandar terus kan? Sampai suruh Nandar masuk. Masuk Nandar, masuk ya. Seperti inilah dia suruh-suruh. Gufron Ambu. Nah, itu kadrun semua itu. Oke, silakan. Hai Abi Badut. Nah, boleh. Nggak apa-apa saya disebut Badut. Baru tahu saya Badut. Minum racun maut untuk pembuktian iman. Kamu aja yang minum. Gufron Plukusuntur. Nandar nggak berani lagi masuk ke ruang saya. Saya sudah berkali-kali undang Nandar, nggak berani masuk. Si HMC, tinggal saya tunggu Zuma dari Makassar. Ya. Abi. Jadi seperti itulah ya. Sekarang Bang Nandar ini benar-benar diburu sama Saifuddin. Ya mungkin Saifuddin ini pengen Bang Nandar ini memberitahukan ya perihal kabar terbaru dari Sarah Ayu. Karena kalau si Udin minta tolong sama Febri kan nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Bukan karena Febri selingkuh sama Ibun, sorry. Ya info yang saya dapat mereka nggak selingkuh. Ya, kenapa Saifuddin nggak berani hubungi Febri? Ya karena Saifuddin masih hutang 5.000 US dollar. Ya, masih ada hutang 5.000 US dollar sama Febri, belum lagi uang-uang donasi sebelumnya yang sudah dimakan oleh Saifuddin. Ya, jadi nggak mungkin Saifuddin berani hubungi Febri, yang ada ditagih hutang, diminta pertanggungjawabannya. Sehingga yang paling wajar dan paling bisa dimintain pertolongan, dimintain informasi ya sama Nandar. Karena Nandar kan dekat sama Ibun. Ya, jadi Saifuddin pengen tahu nih, bagaimana kabar Ibun sekarang, udah tambah langsing atau tidak, karena kemarin sempat gendut kan begitu. Sekarang bagaimana, sehat-sehat tidak, bagaimana kabar Goldemer, apakah masih ingat bapaknya, ya anak-anaknya semua masih ingat sama Abi atau sudah lupa sama Abi, sudah lupa bahwa mereka punya Abi yang ada di Amerika kan gitu. Jadi Nandar ini dicari untuk dimintai keterangan perihal kabar Ibun ya. Jadi teman-teman
mikir yang lain-lain. Jangan mikir, wah Nandar dimintain pertanggungjawaban atau apa, enggak. Ya, jadi cuma dimintain keterangan nih, bagaimana kabar Ibun terbaru. Terus kembali ke masalah KTP ya. Saya masih chattingan sama Ibun, dan sudah ada beberapa update ya. Tetapi tentu saja kita nggak akan bocorkan dulu. Ya, kita nggak bisa bocorkan dulu. Dan sekali lagi saya katakan kepada teman-teman, ada beberapa hal yang berubah tentu saja, yang membuat KTP itu harus keluar baru. Ya, jadi kalau yang ditahan sama Udin itu cuma paspor, kalau KTP Ibun nggak. Untuk apa KTP Indonesia di Amerika? Nggak ada guna juga kan KTP Indonesia ditahan sama Saipudin di Amerika, nggak ada guna. Jadi memang Ibun itu apply KTP baru karena ada beberapa hal yang berubah ya di kolom atau data yang ada di KTP tersebut. Ada perubahan data sehingga harus update. Apa saja perubahan datanya? Ya saya nggak bisa jelasin. Rahasia kawan-kawan. Mohon maaf ya. Kita nggak boleh membocorkan rahasia yang sudah diamanatkan kepada kita, yang sudah disampaikan. Dan ini baru juga disampaikan. Jadi ya kita nggak mungkin ya bocorkan. Dan yang penting kalian sama-sama tahu saja lah kira-kira apa yang berubah. Dan buat Saipudin, saya juga no comment ya. Kalau Anda memang penasaran ya Anda pulang ke Indonesia, jumpai langsung Ibun gitu. Ya, kalau memang Anda penasaran, pulang langsung. Anda punya kaki, kalau memang nggak ada biaya pulang, saya rasa konsulat Indonesia yang ada di sana ya, maupun kantor Duta Besar Indonesia, itu dengan senang hati akan membelikan Saipudin tiket pulang kawan-kawan. Tiket pulang. Bahkan kalau dimintain gelar karpet pun, kami siap. Ya, saya siap nih Pak Saipudin, saya sambut Anda di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, saya gelar karpet merah untuk Saipudin kalau memang dibutuhkan. Ya. Jadi tenang Pak Saipudin, kalau Anda memang ingin tahu update tentang kenapa KTP-nya berubah, silakan pulang, silakan tanyakan langsung kepada Ibu. Jangan tanya kepada kami. Ya, jangan tanya kepada Nandar juga, karena nggak mungkin Nandar akan bocor. Ya, nggak akan bocor. Terus kalau Anda memang ingin komunikasi baik, tolong jangan saya itu di-kick terus. Udah di-kick, di-block lagi. Ya, ini parah juga Saipudin. Setiap saya masuk di tempat dia di-block. Habis email saya, Pak. Ya, saya ini bukan buzzer seperti tim-tim dari Oten yang punya cadangan email banyak, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya, saya juga malas buat email, Pak. Kalau hanya setiap masuk malah kena block. Ya, kacau juga ini Saipudin. Tolonglah, Pak, buka dulu yang bagus. Kita komunikasi. Ya, Anda nanya ke saya jawab. Ya, dia nanya ke saya jawab kan. Giliran saya nanya langsung di-block. Kan lontong juga ini Saipudin. Anda mau bertanya tapi nggak mau ditanya, nanti Anda jadi begoders. Kalau menurut Wak Donat, ya lama-lama bisa jadi begoders. Untuk itu kita harap Saipudin bisa kooperatif dan memberikan kesempatan kita untuk berdiskusi lah. Ya, dan saya siap ini jadi pendengar yang baik dari curahan hati Saipudin Ibrahim yang sedang menderita di sana. Ya, kita akan dengarkan nih. Kita akan dengarkan bagaimana keluh kesah Mbah Udin yang benar-benar sedang dalam pergumulan luar biasa ya. Tetapi pergumulannya tentu saja bukan masalah uang, karena uang udah berlebihan lah mereka. Ya, berlebihan sekali dan kita tahu bagaimana donatur-donatur dari pihak mereka. Jadi di sini Saipudin Ibrahim ya, dengan studio barunya dan gaya barunya, ya ini benar-benar sedang galau melihat foto KTP Ibun yang sudah berubah. Ya, yang paling penting jangan sampai akte lahir anak-anaknya juga berubah gitu. Akte lahir kan gitu kan, atau di kolom kartu keluarga nama ayah, ganti nama ayahnya. Waduh, kalau nama anaknya sudah ganti nama ayah, saya nggak tahu bagaimana perasaan Mbah Udin ya. Apakah dia akan jedot-jedotkan kepalanya, atau dia akan loncat ya, atau akan dia menggila, saya nggak tahu. Tetapi itulah yang terjadi dan kita doakan saja semoga Saipudin cepat-cepat sadarlah, cepat-cepat bertobat. Dan sekali lagi ya, saya katakan bahwa apa yang dilakukan Saipudin ini nggak ada hubungannya dengan kekristenan ya. Saipudin ini bergerak dan juga melakukan hal-hal ini malah sebenarnya merugikan pihak Kristen. Dan janganlah kita anggap bahwa Saipudin ini wakil dari Kristen. Walaupun Saipudin mengklaim dirinya adalah perwakilan sah, prototype, ya, adalah cerminan nyata dari ajaran Kristen. Jangan. Saipudin tidak mencerminkan Kristen yang baik. Dia hanya mewakili dirinya pribadi. Dia hanya benalu, ya, hanya benalu di pihak Kristen. Janganlah kita menjudge ya dengan cara mereka, dengan cara kacamata kuda seperti mereka
yang mengeneralisir setiap oknum-oknum yang bersalah itu ada hubungan dengan agama. Nggak ada. Ya, kalau Saifuddin walaupun gelarnya pendeta, ini murni kelakuan bejat dia sendiri. Ini murni ya perbuatan jahat dia sendiri. Nggak ada di ajaran Kristen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak ya. Dan sekali lagi buat Mbah Udin, silakan kontak kita. Kita akan membantu menyediakan informasi buat Saifuddin perihal kabar terbaru dari Ibun dan juga anak-anak Anda. Ya, kita akan kasih tahu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Gembel yang akunya mirip orang Meksiko, meski menurutku tampangnya kayak coro. Mukanya plonga-plongo, 100% bego, gegara lato-latonya udah loyo. Sejak ditinggal Ibun melarikan diri, hidupnya kocar-kacir menahan birahi. Terpaksa coli-coli di dekat kandang babi, Gembeludin depresi di azab ilahi. Saifuddin, Gembeludin, manusia kafir harbi yang wajib diperangi. Kafirudin, Dajjaludin, manusia separuh iblis yang gak tahu diri. Berhenti menghujat, Din. Kasihan anak-anakmu. Ajarkan aja ajaran agamamu. Jangan menghujat agama kami. Stop menghujat. Tiap hari terbakar cemburu di hati, membayangkan sang istri dengan pria seksi. Karena seumur hidup tak boleh poligami, terpaksa petak umpet memuaskan diri. Coli-coli di dekat kandang babi. Saifuddin, Gembeludin, manusia kafir harbi yang wajib diperangi. Kafirudin, Dajjaludin, manusia separuh iblis yang gak tahu diri. Saifuddin, Gembeludin, manusia kafir harbi yang wajib dibasmi. Kafirudin, Dajjaludin, manusia separuh iblis yang gak tahu diri. Ingat umurmu ya, Din. Ingat anakmu. Stop menghujat agama kami. Stop. Hei, Dajjaludin. Stop.